Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Husnul Khotimah. Yang kedua, saya sendiri Adinda Salsabila, dan yang ketiga Eti Minarti. Adapun materi yang akan kami tampilkan adalah jenis frase dalam bahasa Indonesia. Adapun frase atau prasa adalah suatu satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Kedua, jenis frase. Berdasarkan jenis kata, yang pertama frase nomina, yang kedua frase herbal, ketiga frase adjektiva, keempat frase adverbial, kelima frase pronomial, keenam frase numerial, ketujuh frase interrogatif koordinatif, dan kedelapan frase preposisional. Adapun berdasarkan fungsi unsur pembentuk, yang pertama frase endosentris dan kedua frase eksosentris. Dan berdasarkan satuan makna unsur pembentuk, yang pertama frase biasa, kedua frase idiomatik, dan ketiga frase ambigu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai jenis frase. Frase berdasarkan jenis kata dapat dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama frase nomina. Frase nomina merupakan frase yang dibentuk dari sebuah kata benda dan juga dapat digunakan untuk mengganti sebuah kata benda. Contohnya, sangsaka merah putih, bendera negara Republik Indonesia dikibarkan setiap hari besar nasional. Yang kedua, frase adjektiva. Frase adjektiva adalah frase yang dibentuk dari sebuah kata sifat dengan menambahkan kata keterangan. Contohnya, semua peserta ujian bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, frase verbal. Frase verbal adalah frase yang dibentuk dari sebuah kata kerja dan sebagai pengganti kata kerja dalam suatu kalimat. Contohnya, Pak Budi memeriksa ulang semua soal ujian siswa. Yang keempat itu frase adverbial. Frase adverbial ialah sebuah frase yang salah satu unsurnya merupakan kata keterangan yang dapat menduduki posisi keterangan dalam struktur sebuah kalimat, baik itu keterangan alat, waktu, tempat, atau yang lainnya. Contohnya, rumah biru itu tidak berpenghuni lagi. Frase yang kelima itu frase numerial. Frase numerial adalah sebuah frase yang punya unsur pusat berupa kata numeralia atau sebuah kata yang menyatakan bilangan atau bisa dibilang jumlah tertentu. Contohnya, dalam 1 bulan omset penjualannya bisa mencapai nilai 100 juta rupiah. Frase yang keenam itu adalah frase preposisional. Frase preposisional merupakan sebuah frase yang menggunakan kata depan dalam pembentuknya. Contohnya, toko baju itu tutup untuk sementara waktu. Frase yang terakhir itu dari berdasarkan jenis katanya itu adalah frase interrogatif koordinatif. Frase interrogatif koordinatif merupakan frase yang terdapat kata tanya yang ada pada unsur pembentuknya. Contohnya, siapa yang tidak mengetahui tentang hal yang dilakukan? Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 2. Berdasarkan fungsi unsur pembentuk. Frase endosentris, frasa yang unsur-unsurnya berfungsi diterangkan dan menerangkan, atau DM, atau menerangkan diterangkan, MD. Contohnya, anak kerbau, sapi putih. Frase eksosentris. Frase eksosentris adalah frase yang pada salah satu unsur kata di dalamnya menggunakan kata tugas. Contohnya, dari Balikpapan kepada sahabat di kecamatan. Yang ketiga, berdasarkan satuan makna unsur pembentuk. Pertama, frase biasa. Frase biasa adalah frase yang hasil pembentukannya memiliki makna yang sebenarnya atau denotasi. Dengan kata lain adalah frasa dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, ayah membeli sapi putih. Kursi biru itu milik ibu. Ibu membeli sayur kangkung. Yang kedua yaitu frase idiomatik. Frase idiomatik adalah frase yang hasil pembentukannya menimbulkan makna baru
atau dengan kata lain, makna yang bukan sebenarnya, atau konotasi. Contohnya, orang tua Aisyah baru kembali dari Balikpapan. Orang tua saya berangkat ke luar negeri. Yang ketiga yaitu frase ambigu. Frase ambigu adalah frase yang mempunyai makna lebih dari satu atau makna ganda dalam penggunaan kalimat. Contohnya, tangan panjang, buah tangan.